Halo, selamat siang sahabat Tribuners. Kembali lagi bersama saya, reporter Tribun Medan Muhammad Anil, melaporkan langsung dari gerbang tol Stabat, yang dimana ini merupakan ruas tol Binjai Langsa. Oke, seperti yang Anda saksikan saat ini, saya melaporkan langsung bagaimana situasi arus lalu lintas menjelang H-2 Lebaran Idul Fitri 2023. Informasi memang yang kita peroleh dari branch manager tol Binjai Langsa, saat ini H-2 menjelang Lebaran Idul Fitri terus mengalami peningkatan kendaraan. Informasi yang kita peroleh dari sejak tanggal 15 sampai dengan 19 April semalam, total kendaraan yang melintasi tol Binjai Langsa itu sudah sebanyak 49.983 pengendara. Oke, ini jika dibandingkan dengan lalu lintas normal, itu mengalami peningkatan sampai saat ini sebanyak 125%. Sementara itu ada satu pintu tol atau ruas tol, itu Stabat Kuala Binjai, yang difungsikan secara fungsional, itu juga mengalami peningkatan sebanyak 4.007 pengendara seperti itu. Dan data yang diperoleh untuk Kuala Binjai itu diperoleh dari tanggal 16 sampai 19 April juga. Namun demikian, ini diprediksi bakal meningkat terus hingga hari H pada Lebaran Idul Fitri 2023. Memang seperti yang Anda saksikan saat ini, memang yang mendominasi kendaraan yang masuk ataupun keluar dari gerbang tol Stabat ini banyak mobil pribadi. Begitu juga tadi kerap beberapa kali memang melintas seperti kendaraan bus yang mengangkut penumpang yang berasal dari kota Banda Aceh menuju kota Medan, seperti itu. Dan ini memang akan diprediksi seperti yang saya sampaikan tadi, akan diprediksi meningkat terus hingga hari H Lebaran Idul Fitri 2023. Informasi yang saya ingin saya tambahkan sedikit untuk ruas Stabat Kuala Binjai yang dioperasikan secara fungsional, itu beroperasi sejak pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore, pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Jadi jika ada pengendara yang hendak menuju khususnya itu di Kabupaten Langkat, yang misalnya itu berasal dari kota Medan, itu bisa langsung keluar di gerbang tol Stabat ini maupun di gerbang tol Kuala Binjai, seperti itu. Dan nantinya pengendara kalau misalnya hendak menuju ke kota Banda Aceh, memang harus melewati jembatan Sewampu, karena itu merupakan jembatan yang menghubungkan jalan lintas Sumatera antara Medan dan Aceh, seperti itu. Namun demikian, jembatan Sewampu sendiri beberapa hari yang lalu juga sudah diresmikan dan bisa digunakan karena telah selesai dibangun untuk mengurai kemacetan di menyambut Lebaran Idul Fitri 2023 ini, seperti itu. Baik, ini seperti yang Anda saksikan sendiri, ini ada satu buah bus yang bernomor polisi BL. Ini baru saja masuk dari gerbang tol Binjai, gerbang tol Stabat menuju arah kota Medan. Memang tampak ramai lancar ya, sejauh ini tidak ada hambatan sendiri, dan memang dari pihak tol sendiri sudah mendirikan satu buah pos pelayanan yang berada tepat setelah Anda memasuki gerbang tol ini. Begitu juga dengan pos pelayanan yang didirikan oleh Polres Langkat yang berada tepat di keluaran jalan tol gerbang tol Stabat ini. Jadi tepat sekitar 1 km dari saya berdiri ini, itu nanti akan ada pos pelayanan yang didirikan oleh Polres Langkat, seperti itu. Jadi memang untuk pengendara sendiri dihimbau untuk berhati-hati selama melakukan perjalanan dan tidak harus buru-buru, karena mengingat sebentar lagi akan
tibanya hari raya Lebaran Idul Fitri bagi umat muslim yang merayakan. Seperti itu. Dan masalah terkait gerbang tol fungsional Kuala Binjai sendiri itu memang sudah diterapkan atau sudah dioperasikan sejak tanggal 16 April seperti yang Anda saksikan di layar. Ini adalah spanduk yang menginformasikan bahwa gerbang tol Kuala Binjai difungsikan secara fungsional sejak tanggal 16 April sampai dengan 1 Mei 2023. Dan itu beroperasi dari sejak pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Baik, saya laporkan kembali. Saya kali ini melaporkan langsung dari gerbang tol Stabat bagaimana situasi arus lalu lintas dari pengemudi yang berasal dari kota Medan maupun yang dari kota Kabupaten Langkat menuju kota Medan. Tampak memang sejauh ini kendaraan yang melintas di gerbang tol ini masih didominasi oleh kendaraan minibus atau mobil pribadi ya. Dan beberapa kali memang tampak terlihat seperti bus yang mengangkut penumpang dari arah kota Medan ataupun sebaliknya dari arah Aceh menuju kota Medan memasuki gerbang tol ini. Sejauh ini memang lalu lintas di gerbang tol Stabat atau ruas tol Binjai Langsa mengalami peningkatan cukup pesat sejak dari H-4 H-4 menjelang Lebaran Idul Fitri. Untuk saat ini H-2 menjelang Lebaran Idul Fitri sudah meningkat sebesar 125% dan total pengendara yang melintas tol Binjai Langsa ini sudah sebanyak hampir sekitar 45.000 pengendara, dan ini akan diprediksi meningkat terus hingga hari H Lebaran Idul Fitri 2023. Namun informasi juga yang saya tambahkan, bagi pengendara yang hendak masuk ke tol itu memang harus memastikan saldo Anda cukup, jadi tidak mengganggu selama perjalanan Anda menuju perjalanan mudik Anda menuju kota tujuan yang Anda tuju. Baik sahabat Tribun atau Tribuners, itu dulu yang bisa saya laporkan langsung dari gerbang tol Stabat atau ruas tol Binjai Langsa dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Reporter Tribun Medan Muhammad Anil melaporkan. Sekian dan terima kasih.